Wey, Dewi Persik. weh, malah jadi gol. Nah, naga gua. Oh gitu. Karena abis syuting iklan susu beruang. What? Hey guys, kita review yang penting dari BYD Sea Lion terbaru Performance. Check this out. Halo guys, welcome back. Balik lagi dengan gue Mahtum di Infomotif, channel otomotif paling listrik ya. Listrik, Bang. Ruhai, men. Ruhai, Oh, men. iya. Yang nonton gue doain selalu sehat, kayak sukses, bahagia ya, men. Amin. Tetap semangat. Kalau yang lagi puasa, semoga puasanya lancar. Amin. Jauhin dulu tuh kopi Amin. asap-asap rokok. Yoi. Iya. Yang dingin-dingin, gelas-gelas yang ada buih-buihnya gitu. Wah. Kita ambilin. Gue mau review yang penting. Ini kan baru banget nongol nih, BYD Sea Lion 7. Ada 7-nya men ternyata. Yang performance ini varian yang paling tinggi. Banyak yang menarik guys. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu masalah harga dan promonya ke Om Yogi, jagoan di BYD sini nih. Ayo kita tanya. Nah guys, sekarang kita tanya langsung sama ahlinya BYD nih. Ada Om Yogi, halo, apa kabar? Siap, siap. Wih, sehat, puasa gak nih? Insya Allah puasa. Oh iya. Habis kayaknya seger banget habis minum ya? Minum tadi jam 4 subuh. Oh iya betul bener. Sahur ya? Iya. Om ini kan baru nongol nih, masih Baru angkat-angkat nih. launching. Sea Lion. Berapa OTR ya Om? Kalau yang ini selain performance dia 719. Varian tertinggi ya? Varian tertinggi. Di bawahnya? All wheel drive kalau yang ini. Kalau di bawahnya dia pegar roda belakang 629. 629 itu yang premium. Premium. Oke, ada dua varian itu ya? Ada dua varian. Yang lagi bagus selain Sea Lion ini kan baru nongol nih. Varian lainnya? Kalau di BYD udah pasti nomor satunya M6 ya. Ya itu udah pasti lah ya. Jadi udah pasti M6 lah. Ya Seal juga oke. Heeh. Sama Dolphin juga oke lah. Apakah ada promo-promo khususnya Om? Kalau promo-promo khusus ya kita masih sama ya, main di bunga 0% setahun, bunga ringan juga sampai dengan tenor 6 tahun, Oke. DP mulai 10%, sama ya program 50-50. Oh, 50-50 ya? 50-50 ada. Tapi kalau mau custom hitungan mungkin Ya. sesuai Budget bisa ya? bisa lah, Nah, itu tinggal masih bisa diatur. kondisiin Jadi aja. dikondisikan aja ya Om ya? Kondisiin aja. Nah, ini gua ada pertanyaan menarik yang banyak juga ditanyain sama teman-teman di IG dan TikTok juga ya. Apakah mobil listrik saat ini ideal untuk dipakai mudik atau liburan dan lebaran gitu? Nah, sekarang ini kan SPKLU udah banyak ya di mana-mana ya. Betul. Udah banyak di mana-mana, di rest area pun udah banyak dan jumlahnya banyak juga. Dan bisa dicari di aplikasi kan. Jadi menurut saya kalau mudik nggak ada masalah sih buat pakai mobil listrik ya. Apalagi kan mobil BYD kan range-nya jauh-jauh ya. Heeh. Udah main di 500-an lah. Maksudnya range jauh-jauh, gampangnya baterainya kapasitasnya lebih gede-gede ya Om? Jarak tempuhnya juga jauh. Jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Jadi teman-teman nggak harus selalu panik cari Iya. cas-casan nih. Nggak sering-sering ngecas lah. Betul. Belum lagi yang BYD kan baterainya juga udah teruji ya Om. Ya? Udah teruji. Karena basically emang dari Perusahaan baterai. Perusahaan baterai. Iya. Dan udah terbukti di mobil sebelumnya kan tuh yang di Bluebird. Dan bahkan ada mobil listrik dari brand lain pun pakai baterai dari. Dari BYD, belinya di BYD. Om, mobil ini bisa diperjualbelikan lewat trade-in nggak sih? Maksudnya dari orang, contoh gue nih, gue dari mobil gue konvensional, gue pengen ganti ke mobil listrik kah? Boleh? Boleh banget. Nanti dibantuin jual sih. Ah, Ini semua mobil, semua merek dibantu trade-in ya. trade-in boleh. Nah, kalau seumpama mau test drive gitu, gimana tuh prosedurnya? Kalau test drive nanti kita sampai ke rumah ya teman-teman ya. Nanti tinggal janjian aja, janjian ketemu di rumah, di kafe, di mana bisa. Om, kalau orang pakai mobil listrik ini ada treatment khusus nggak sih? Nggak mesti ya. Kalau Normal-normal aja ya? Kalau mobil bensin kan mungkin tiap hari kalau jarang dipakai ya. Ya, dipanasin. Dipanasin segala macam. Kalau mobil listrik teman-teman nggak pakai 6 bulan pun masih aman. Begitupun teman-teman kalau beli mobil listrik, masalah servis dan lain-lainnya ya, Nah. itu dimudahkan juga ya. Mudahnya dan murah juga. Nah, gimana tuh? Boleh Nah, ceritain ini dong? juga kebetulan dapat free service nih kalau si Lion sampai 60.000. 60.000. Berapa 60.000. lama tuh? Itu atau 4 tahun. 4 tahun atau 60.000 kilometer? Free service. Di semua bengkel resmi. Semua BYD Indonesia lah. Kalau servis diapain aja sih Om? Kalau servis paling cuma cek-cek apa kaki-kaki, cek-cek kelistrikannya. Oke. Ganti paling oli rem. Makanya kan cenderung sekalipun bayar kan cenderung murah kan. Nah, jadi ini fun fact juga ya guys, kalau teman-teman beli mobil listrik, yang murah selain servisnya, pajaknya juga ya Om? Pajaknya juga murah. Ini kira-kira berapa sih pajaknya? Ini 400 ribuan lah.
Mobil seharga 700 juta, pajaknya 400 ribu. Bebas gage juga kan. Iya betul, Iya. nggak kena ganjil genap juga. Jadi sebenarnya banyak keuntungan ya. Keuntungan Cuman ya. banyak yang masih takut karena itu aja, listrik dan ngecasnya itu Om. Masukin ngecasnya. Padahal kalau kita searching juga SPKLU ya, Udah banyak. atau gampangnya pom listrik, itu udah banyak banget di Dan mana-mana ya. kedepannya pasti akan tambah banyak. Bahkan kemarin kan baru dibuka tuh yang di Alam Sutra yang super ultra fast charging lah. Super ultra fast charging. 360 kW kalau nggak salah tuh. Wah. Tuh lebih cepat lagi tuh. Kalau normal kan nggak semuanya super ultra fast charging ya. Ada juga yang biasa. Nah Yang kalau fast yang biasa, charging biasa lah ya. berapa lama sih Om kira-kira Paling ngecas fast itu? charging biasa sih paling dari 20% ke 100 itu sekitar 40 menit lah. Oh, even nggak sampai 1 jam ya? Nggak nyampe sejam. Jadi sebenarnya gampangnya gini sih, kalau teman-teman mau ngecas, main aja ke mall ya. Main ke mall tinggal aja. Tinggal nonton, pulang udah Penuh lagi. gampang banget ya Om ya. Gampang banget. Di tiap daerah juga pasti kan ada kantor PLN ya. Oke. Nah itu bisa juga di situ kan. Warantinya gimana nih Om? Nah, BYD nanti ini kita kasih baterai itu 8 tahun atau 160.000 kilo. 160.000 kilo. Oke. Kalau untuk itu juga termasuk motor unitnya ya. Kalau untuk unitnya kita kasih garansi dia 6 tahun atau 150.000 kilo. Tapi secara di atas kertas itu udah jauh melebihi itu sih. Sebenarnya. Sebenarnya ya contohnya yang di Bluebird S6 itu kan dari 2018 dia udah sampai 500.000 kilo kan. Itu baterai health-nya masih 90% tuh. Ada brand sebelah mobil listrik juga yang ngasih lifetime warranty. Menurut tuh gimana Om? Nah, itu kan sebenarnya ada SK berlaku ya. Ganti nama gitu misalkan garansinya putus kan. Kalau ini kan dia ikut mobil. Jadi kalau misalkan dijual ini masih berlaku garansinya. Kalau beli mobil ini bisa dapat bonus-bonus gitu nggak sih? Ya mobil ini udah free instalasi device wall charger ya. Oke, itu ya. Dapat ya terus juga dapat portable chargernya juga, V2L-nya juga. Terus juga kaca film dapat di kanan, kiri, belakang. Sama bawaannya mobil sih dapat sih karpet. Kalau ada yang mau lihat medsosnya Om, Oh iya, medsos di yogi.bydhk Bintaro ya. 1 kali 24 jam standby terus lah pokoknya. Sama terus. Anytime. Tutupnya kalau kiamat aja. Oke, betul. Ada lagi yang mau cobain? Cukup sih Om. Cukup, oke kalau gitu Siap. makasih banyak Siap. Om. Ditunggu WA dan Iya. telepon dari teman-teman. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Nah guys, sekarang udah jelas ya. Jadi harganya kurang lebih di angka 700-an. Yang paling tinggi yang bawahnya ada di 600-an. Nanti tinggal dipilih-pilih aja. Mau performance atau premium. Masing-masing punya kelebihannya masing-masing deh. Gue kacamata gue men. Wadah. Soalnya biasanya kalau gue lepas kacamata gue jadi Superman. Wow. Kalau gini jadi Mahtum Ken. Wah. Nah guys, ini dia nih tampilan yang menarik dari BYD Sea Lion. Sea Lion itu berarti si itu laut ya? Laut. Lion singa. Singa laut. Berarti singa di laut. Singa laut. Ngapain coba ada singa di laut? Ngapain? Singa laut men, itu kan ada binatang singa laut ya. Ya kan ada. Jadi kalau kita lihat tampilannya di bagian depan terutama ya, kita pasti ingat sama unit lain yang pernah kita review, BYD yang Seal men. Di samping gua tuh. Ah, itu dia. Ini sebenarnya kurang lebih kayak pengembangan ya. Gua nggak tahu sih tapi menurut gua ini mah. Jadi yang ini dibikin konsepnya lebih ke crossover gitu. Yoi. Lebih ke SUV-nya. Jadi orang Indonesia kan suka mobil yang jangkung-jangkung gitu. Menerjang. Iya, karena banyak jalan rusak atau gimana gua nggak tahu sih. Ya. Tapi emang lebih seneng itu daripada konsep-konsep yang sedan gitu. Ini kayaknya akan lebih menarik. Kalau tampangnya masih sama, dia masih pakai konsep-konsep aerodinamik dragon face gitu. Yoi. Makanya tadi kita di depan jadi naga untuk mewakili desain depannya, men. Wah. Gitu. Kalau dari sininya cakep ya, gagah gitu. Untuk lampunya juga lengkap, dia sudah pakai LED proyektor yang kotak-kotak gitu ya. Terus ada DRL sama lampu sen juga sequential di bagian sini guys. Di bagian sini ada sensor-sensor tuh ya. Sama ada kamera juga di bagian depan sini karena dia sudah pakai kamera 360. Jadi biarpun mobilnya cukup gede, tapi kalau ada kamera 360, dan. Nah guys, kita lihat dari bagian samping ya. Peleknya ruhai pisan men. Ruhai mang. Pakai Michelin. Michelin. Dibacanya Michelin. Oh gitu, Bang. Wah, lu nggak pernah ke Uganda sih. Nah, ini untuk yang varian performance yang paling tinggi, perbedaannya salah satunya dengan yang premium yang di bawahnya adalah kalipernya dia warna merah. Kelihatan nggak sih, men? Kelihatan tuh. Untuk ukurannya dia pakai ukuran 245/45 ring 20. Wow, gagah sekali dengan berbagai macam fitur di dalamnya. So, menurut gue ini menarik. Dan warnanya juga ini warna khas dari yang si Lion performance ini ya. Dia warnanya disebutnya ini shark grey. Wah, di yang tipe premium nggak ada tuh. Jadi ini emang bagus sih warnanya menurut gua. Dibilang grey gelap juga enggak gitu. Tapi dibilang terang kayak silver juga enggak, bagus nih warnanya.
Nah di sini ada logo NFC tuh, jadi mobil-mobil BYD tuh dia pakai ada kartunya gitu men ya. Selain kunci, dan menurut gue tuh bagus, ada kamera juga. Jadi kamera 360 sekeliling, ada emblem tuh BYD desain. Nah ini nih, dia handle pintunya yang apa sebutannya? Mendelep desain dari Yoi. Nanti dia akan nongol kalau di unlock ya, keluar. Di lock nanti dia akan nutup tuh sama kelipat juga. Dan dari remote-nya ya macam-macam lah, bisa buat ngebuka kaca, ngebuka bagasi, bla bla bla. Ke bagian bawah juga ada side skirt, terus di bagian belakang juga pengereman sama pakai cakram dengan kaliper yang merah juga. Nah, over fender depan belakang juga lengkap, jadi biar nongol kesan SUV-nya guys. Sekarang kita ke bagian belakang men. Selain di depan, di bagian belakang juga menurut gue salah satu bagian yang gue harus apresiasi secara desain ya. Ini bagus guys. Nah, di bagian sininya nih, rear upper spoilernya punya high mount stop lamp tipis tapi panjang gitu. Dan gue suka tuh ada rongga-rongganya. Zaman dulu tuh waktu teman gue masih di brand yang Ono, yang market leader itu, ada salah satu mobil yang rear upper spoilernya bagus. Gue lupa apa ya, CHR atau apa? CHR. Modelnya model kayak gitu, tapi ya dulu gue nyebutnya itu katamaran roof gitu. Wah. Keren banget namanya. Tapi ya ini bagus tuh. Jadi kesannya sporty banget, kayak nempel sama kaca belakang gitu. True high man. Nah di sini apa sih ini sebutannya nih? Buntut. Kayaknya lu kalau kasih istilah tuh nggak ada yang berbau otomotif ya? Iya. Lebih ke binatang-binatangan. Lu kenapa sih dulu kerja di kebun binatang lu gimana kan? Pecinta hewan. Pecinta hewannya sama gue juga pecinta hewan. Makanya kalau kita syuting selalu ada aja hewan. Ada. Bahkan saat ini mobilnya mereknya juga hewan-hewanan nih. Yoi. Kita banget nih sebenarnya. Yoi. Nah, stop lampnya ini adalah salah satu mobil dengan stop lamp yang menurut gue bagus. Titik-titik itu merah, ada LED barnya, sequential juga untuk lampu sennya. Ruhai men. Emblem BYD, terus nah di sini ada BYD Sea Lion 7 4.5S. Karena dia bisa menempuh 0 sampai 100 itu di 4,5 detik. Wah, jadi cukup kenceng ya. Terus ke bagian sini juga ada sensor-sensor parkir dan kamera di bagian sini. Untuk ngebuka bagasi, dia di sini pakai power back door, guys. Nah, tadi pertama kenapa nggak kebuka ya? Tak tahu. Suka tidak berhasil. Gue mencetnya salah kayaknya. Nah ini untuk penyimpanan tuh bisa juga ditaruh di sini. Jadi lumayan gede nih guys. Jadi kalau mau rebahan di belakang kayaknya bisa. Dan di sini ada seal plate gitu ya, dan sampai ke belakang tuh karena dia speakernya pakai din audio. Nanti di depan kita lihat lah di bagian dalam. Sampai ke belakang tuh lengkap. Bahkan ada subwoofernya juga men. Dan tempat penyimpanannya lengkap ya. Ada cargo net gitu-gitu sih. Overall bagasinya ini gede sih. Kita tutup lagi, kita lihat engine-nya. Gue tadi ngomong engine ya. Mobil gini disebut engine nggak sih? Masuk engine. Masuk angin. Ciri-ciri mobil mahal? Kumaha. Wey, kekuatan jari. Wow. 2 jari dong. nanti malah kampanye. Nah guys, jadi kalau mobil itu dianggap mewah, pengen dianggap mewah, biarpun mobil jadul kasih hidrolik. Yuk. Ini memudahkan karena kapasitasnya lumayan berat ya. Dia udah dicat dasar rapi, terus ada peredamnya juga, dan di sini nih ada tempat penyimpanan juga. Tuh guys, gede dia. Nah, mobil ini punya output di 530 PS, 690 Nm. 0 sampai 100-nya cuma 4,5 detik. Jadi kalau ngomongin performance, dia halo? Lu jangan lihat di sini dulu, men. Kalau performance tuh dia bisa di 540-an tuh kilometer range-nya ya. Untuk yang performance. Sebenarnya lebih jauh yang premium sih. Yoi. Di 560. Itu karena si performance ini dia pakai all wheel drive, penggerak 4 roda. Wah. Gitu, makanya mungkin baterainya nggak sejauh bukan baterainya. Jarak tempuhnya tuh nggak sejauh yang premium, karena premium hanya pakai penggerak roda belakang. Gitu sih guys. Ya ini plus minus, tapi bedanya juga tipis. Tapi emang ini lebih keren sih menurut gua. Gue pengen lihat dalamnya, katanya dalamnya keren banget. Ayo kita lihat. Guys, ini adalah interior dari BYD Sea Lion. Kalau dari joknya sih gua teringat sama Seal ya, Ben ya? Yuk. Mirip-mirip gitu. Dia modelnya jok poci sebenarnya. Pocicah. Tapi ini adalah poci yang bagus ya. Bagus. Poci itu ada 3. Ada 3. Yang bagus, yang jelek sama yang serem. Wah. Sama yang manis. Wey. Teh poci. Teh poci. Dia perforated gitu ya, kulitnya bolong-bolong karena ada cooler seatnya juga. Jadi enak. Modelnya benar-benar sporty. Side supportnya gede banget guys.
Jadi bukan sekedar cuman semi bucket, tapi emang bener-bener gede side supportnya. Kerasa muscular juga karena tuh lekuk-lekukannya kerasa banget berototnya. Which is good, dan ini nyaman banget. Dan pengaturannya semuanya electrical. Maju, mundur, high adjuster dan lain-lain. Terus ada juga lumbar support. Dan yang menarik lagi ada leg support. Wah, jadi bisa diangkat ininya nih. Wah, ini bagus sih. Nah, untuk setirnya dia modelnya yang flat bottom gitu, jadi kerasa banget sportinya nih. Pencet-pencetan juga banyak banget untuk pengaturan head unit, teleponi, untuk pengaturan speedometer juga di sini. Tuh, ada adaptive cruise control juga. Adaptive cruise control. Bisa disingkat nggak sih sebenarnya? ADC. Ah, betul. Ada apa dengan cruise control kan waktu itu. Mobil ini juga pastinya udah dilengkapin sama ADAS lah ya. Itu mau udah nggak usah disebutin, kalau mobil-mobil listrik semuanya pasti sudah selengkap itu. Jadi kayak model yang anti nabrak, anti keluar jalur, anti ini, anti itu. Wah, segala macam semuanya pokoknya lengkap lah guys. Terus ini untuk tuas-tuas lampu dan wiper juga di bagian sini. Speedometernya full TFT, lumayan gede. Dia bukan yang nyambung gitu karena untuk head unitnya dia pakai yang segede ini men. Ini sekitar berapa ya? 12-13 in ya. Kurang lebih segitulah ya. Ini gede banget nih. Atau 14 in ya? Bisa jadi. Ini gede banget coy. Dan seperti biasa khas dari BYD, dia bisa berputar ya. Diputar. Teman-teman pengen yang konsepnya landscape atau yang portrait, karena mungkin lagi nonton reels gitu nggak enak kalau yang landscape ya. Enakan portrait. Tapi kalau nonton Netflix pastinya carinya landscape gitu lah. Ini memudahkan banget dan semua pengaturan ada di sini sampai ke pengaturan AC, cooler seat ventilationnya gitu ya, dan banyak banget. Dan di sini juga AC-nya dia dual zone, kiri dan kanan nih suhunya bisa berbeda-beda, which is good. Dan segala macam pengaturan ada semuanya ada di sini. Dia modelnya kayak Android gitu men ya. Dan ada shortcut juga tuh, bisa diatur untuk shortcutnya, untuk LAN, Bluetooth dan lain-lain. Drive mode dan lain-lain juga lengkap semua ada di situ. Dan di sini ada wireless charging seperti biasa. Perlu gua tes nggak sih? Nggak usah kali. Boleh kita. Nggak usah lah. 50 watt loh maksimum. Nah ini kuncinya nih. Nah tuas transmisinya kayak gini, dia kecil aja nonjol. Yang penting berfungsi. Yoi. Daripada gede nggak berfungsi, Wow. gitu guys. Kecil berfungsi nggak apa-apa. Dan di sini juga ada untuk engine start stop, mode berkendara ya, fan AC ya men ya. Terus di sini juga ada regenerative braking gitu-gitu ya, automatic ada start stop. Terus ke sininya ada cup holder. Wah ini kelopoknya gede banget coy, asli. Tuh sampai ikut gua masuk, gede dan dalam. Bisa naruh barang banyak ini. Oke, di bagian atas juga ini gua review yang penting-pentingnya aja ya. Gue buka dulu kanan. Aduh, kepencetnya malah nutup. Gue mau buka. Dia ada panoramic roof guys. Tapi bukan sunroof yang bisa dibuka ya. Cuman hanya glass roof aja tuh. Tapi ini menurut gue oke. Karena yang paling penting adalah di atas ada kacanya. Ada dua keuntungan di atas ada kaca. Pertama, secara teknis memang bikin mobilnya punya dimensi kelihatan lebih lega jadinya. Yang kedua, cocok untuk flexing. Cocok. Gitu. Gue tutup lagi aja. Terus yang penting lagi adalah di sini pakai speaker dan tweeter dari DIN Audio. Seperti di belakang tadi kita udah lihat dia ada subwoofernya bahkan ya. Jadi mobil-mobil ini semua speakeran semua pakai DIN Audio dan itu premium banget guys. Suaranya juga pasti enak. Kita cek di belakang apakah senyaman itu juga. Ayo. Halo. Direkam musia pastinya lu karena itu teh. Memperlihatkan kalau gua bodoh gitu. Emang gitu. Nggak, nanti dulu deh. Ini gua nggak berasa kayak lagi duduk di baris keduanya mobil-mobil ya apapun itulah, crossover atau SUV dan lain-lain. Asli men ini mah lega dan nyaman banget, dan bahkan di sini flat floor tuh. Rata. Dan joknya sampai ke belakang sama ya modelnya tuh, dia bolong-bolong dan lain-lain. Di sini untuk 3 orang penumpang dewasa semuanya bisa masuk, dan ada cup holder yang bisa dibuka. Ini untuk tempat minum, ini untuk ya naruh apa ya, cerutu ya gini. Kayak mafioso, El Mafioso, per sempre. Nah gitulah pokoknya guys. Tapi intinya buat passenger di bagian belakang enak banget. Kerasa lega banget, tapi emang dari luar mobilnya gede ya, dan di dalam juga dimensinya emang segede itu guys. Dan tadi gue bilang panoramic roofnya benar-benar sampai ke bagian belakang sini, jadi di belakang ke bagian Ininya. Tetap tuh bisa. terus aksen-aksen ambient slide-nya juga nyampe ke bagian belakang, jadi kerasa mewah lah. Ini mendingan ini sih daripada Seal ya. Gue kalau suruh milih antara si Lion yang ini atau yang Seal, gue sih pilih ini men. Ini jauh lebih worth it, bedanya juga cuma dikit guys. Ini keren sih mobil. Yang minat mau lihat langsung kontak Om Yogi aja. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gue ada di deskripsi. All produk kalau belok silakan aja, nggak harus otomotif. Yang belum follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us.
tetap semangat, beli mobil yuk.